Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi pengumpulan dan pengolahan data dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengumpulan data? Pengumpulan data adalah proses sistematis dan strategis untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan kenyataan, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan dan memiliki kebenaran yang tinggi. Data yang diperoleh kemudian dapat dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menemukan jawaban atas berbagai permasalahan yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti harus mempertimbangkan beberapa hal seperti sumber data, jenis data, dan metode yang digunakan. Hal ini dikarenakan ada banyak pengumpulan data yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan objektif. Penentuan metode pengumpulan data dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Terdapat dua metode pengumpulan data, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif melibatkan pengumpulan data yang tidak dapat dihitung secara numerik. Jenis metode ini meliputi yang pertama, survei. Survei adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan informasi dari responden melalui kuesioner atau angket. Survei dapat dilakukan secara online atau offline. Contoh yang umum digunakan adalah survei pendapat masyarakat, survei kepuasan pelanggan, dan survei kualitas produk. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Metode pengumpulan data observasi melibatkan aktivitas pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Dalam pengumpulan data ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei. Misalnya, meneliti sikap dan perilaku suatu kelompok masyarakat. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan melangsungkan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Kelebihan wawancara adalah bahwa peneliti dapat memperoleh data yang lebih detail dan spesifik terkait dengan objek penelitian. Yang keempat, kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan sepaket pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini terbagi menjadi angket terbuka dan angket tertutup. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang luas dan representatif. Dan yang kelima, studi kasus. Studi kasus adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti suatu kasus spesifik yang terkait dengan objek penelitian. Dalam studi kasus, peneliti melakukan analisis terhadap data yang terkait dengan kasus tersebut untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik dan detail. Studi kasus biasanya digunakan dalam penelitian yang berfokus pada analisis suatu kasus yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih mendalam. Dan yang kedua, metode pengumpulan data kuantitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif melibatkan pengumpulan data yang dapat dihitung secara numerik. Jenis metode ini meliputi yang pertama, time series. Pengumpulan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Yang kedua, smoothing technique, yaitu pengumpulan data yang dilakukan jika time series tidak dapat menunjukkan tren secara signifikan, dengan cara menghilangkan noise dari kumpulan data sehingga pola-pola penting akan terlihat.
Dan yang ketiga, barometric method, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini. Selanjutnya, pengolahan data. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengolahan data? Pengolahan data adalah proses memanipulasi, mengorganisir, dan menyimpan data agar dapat mengambil kesimpulan dari data tersebut. Proses pengolahan data meliputi beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan presentasi data. Untuk melakukannya, data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Pengolahan data dapat dilakukan secara manual, menggunakan mesin, atau dengan bantuan software. Metode manual memerlukan tenaga manusia untuk memproses data, sedangkan metode dengan mesin menggunakan perangkat keras untuk memproses data. Metode elektronik yang paling umum digunakan saat ini menggunakan metode komputer dan teknologi terkini untuk memproses data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, metode pengolahan data. Yang pertama, batch processing. Metode ini melibatkan pengumpulan data yang akan diproses atau program yang akan dijalankan menjadi beberapa kelompok agar pemrosesan data lebih nyaman, efisien, dan cepat. Keuntungan batch processing adalah ekonomis untuk volume data besar, sedangkan kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan proses filtering sebelum diproses. Dalam beberapa kasus, bisa mengurangi ketepatan waktu dan membutuhkan organisasi file yang berurutan. Yang kedua, online dan real-time processing. Metode ini melibatkan pengolahan data secara langsung dan seketika. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat dan akurat, seperti sistem keuangan atau sistem perawatan kesehatan. Dan yang ketiga, distributed processing. Metode ini melibatkan pengolahan data yang paling kompleks, biasanya digunakan di sistem komunikasi dan informasi. Keunggulan metode ini adalah waktu idle prosesor pusat lebih sedikit, lebih responsif terhadap solusi atau masalah yang bisa saja muncul saat pengolahan data. Sedangkan kekurangan metode ini adalah biaya fasilitas yang cukup mahal, terminal output input yang sering kali lambat dan tidak efisien, keamanan kurang terjaga. Selanjutnya, tahapan pengolahan data. Tahapan pengolahan data meliputi 3 proses yang sangat penting dan wajib dilakukan sebelum analisis data. Tahapan ini melibatkan pemeriksaan data atau editing, klasifikasi atau classifying, dan verifikasi atau verifying. Berikut adalah penjelasan secara rinci tentang masing-masing tahapan. Yang pertama, pemeriksaan data atau editing. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan adalah data yang akurat dan lengkap. Pemeriksaan data melibatkan pengecekan data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan seperti typo, kesalahan penulisan, atau data yang tidak sesuai dengan kategori yang ditentukan. Pemeriksaan data juga melibatkan penghapusan data yang tidak relevan, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kriteria penelitian. Dengan demikian, data yang telah diperiksa akan lebih akurat dan siap untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, klasifikasi atau classifying. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mengelompokkan data menjadi kategori yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Klasifikasi melibatkan pengelompokan data berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan, seperti umur, jenis kelamin, atau status sosial. Dengan demikian, data yang telah diklasifikasi akan lebih mudah untuk diolah dan dianalisis, serta memungkinkan peneliti untuk menemukan pola-pola yang lebih spesifik dan relevan. Dan yang ketiga, verifikasi atau verifying. Verifikasi adalah tahapan terakhir dalam pengolahan data. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan diolah adalah benar dan akurat. Verifikasi melibatkan pengecekan kembali data untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan atau manipulasi yang terjadi selama pengolahan. Dengan demikian, data yang telah diverifikasi akan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dan siap untuk digunakan dalam analisis dan keputusan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.